Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Di video kali ini admin akan membahas tentang bantuan langsung tunai UMKM atau yang sering kita sebut dengan BLT Banpres UMKM. Karena banyak sekali yang bertanya tentang bantuan langsung UMKM ini, maka di video ini admin akan membahas beberapa hal tentang BLT Banpres UMKM ini. Yang pertama, apa sih BLT Banpres UMKM ini? Yang kedua, apa saja persyaratannya? Dan yang ketiga, bagaimana cara mendaftarnya? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih BLT Banpres UMKM? BLT Banpres UMKM ini merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Koperasi dan UKM. Banpres UMKM ini akan langsung diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan jumlahnya itu sebesar 2,4 juta rupiah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa BLT Banpres UMKM ini sudah mulai dilaksanakan pada bulan Agustus kemarin. Dan bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta tersebut sudah mulai ditransfer ke rekening penerimanya pada tanggal 17 Agustus kemarin. Jumlah kuota yang disediakan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan langsung tunai UMKM ini sebanyak 12 juta orang. Nah, pada tahap pertama kemarin, pemerintah sudah meluncurkan bantuan dana kepada kurang lebih 9,1 juta UMKM. Dan ini artinya masih ada sisa kuota yang akan diberikan kepada 3 juta UMKM lagi. Sehingga di bulan Agustus ini sudah mulai dibukanya tahap kedua untuk pendaftaran BLT Banpres UMKM tersebut. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa dana 2,4 juta ini merupakan dana hibah yang langsung diberikan kepada UMKM penerima, yang artinya ketika kalian sudah menerima dana 2,4 juta ini, kalian tidak perlu mengganti atau tidak perlu mengembalikannya kembali. Dana tersebut bisa kalian gunakan untuk menambah modal usaha atau memperbaiki fasilitas usahanya dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan bantuan ini, tentunya teman-teman harus memenuhi beberapa kriteria atau beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK. Yang ketiga, mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari sang pengusul. Yang keempat, bukan ASN atau PNS, bukan TNI Polri, bukan pegawai BUMD atau BUMN. Yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Dan yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, maka teman-teman dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Dan untuk keterangan usaha ini, bisa teman-teman membuatnya di kelurahan atau di kantor kepala desa tempat kalian masing-masing. Oleh karena itu, jika teman-teman memiliki usaha rumahan atau memiliki toko di depan rumah, atau teman-teman juga merupakan pedagang kaki lima atau yang lain sebagainya, silahkan jika teman-teman sudah memenuhi beberapa persyaratan yang sudah admin sebutkan tadi, nah silahkan teman-teman juga mengumpulkan dokumen-dokumen pendukungnya seperti KTP, kartu keluarga, SKU, dan lain sebagainya, yang nanti teman-teman bisa membawanya pada saat pendaftaran. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni bagaimana cara mendaftar Banpres UMKM ini. Namun sebelumnya perlu admin informasikan kepada teman-teman semua bahwa untuk pendaftaran Banpres UMKM ini tidak semua daerah membuka pendaftarannya. Ada beberapa daerah yang sudah mulai membuka pendaftaran tahap kedua UMKM ini. Ada sebagian daerah lagi yang belum sama sekali membuka pendaftaran tahap kedua ini. Dan untuk pendaftarannya sendiri teman-teman, biasanya kita langsung disuruh datang ke lembaga-lembaga pengusul yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah teman-teman bisa langsung pergi ke salah satu lembaga berikut ini. Yang pertama, kalian bisa mendatangi dinas yang membidangi Koperasi dan UKM atau Dinas Koperasi dan UKM. Yang kedua, teman-teman bisa juga mendatangi koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Dan yang ketiga, kalian juga bisa pergi ke kementerian atau lembaga terkait. Dan selanjutnya yang keempat, kalian juga bisa pergi ke perbankan dan perusahaan pembiayaan lain yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang paling simpel dan yang paling memungkinkan bisa teman-teman datangi langsung dan bisa bertanya
tentang hal tersebut adalah kalian bisa langsung menghubungi dan mendatangi Dinas Koperasi dan UKM di tempat kalian masing-masing. Dan jika di daerah kalian itu sudah membuka tahap kedua pendaftaran Banpres UMKM ini, maka nanti kalian akan diberikan formulir untuk diisi. Isian formulirnya berupa nomor induk kependudukan, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP masing-masing, bidang usaha yang digeluti, nomor HP, dan lain sebagainya. Dan jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, tentunya nanti pendaftaran teman-teman itu akan melalui proses seleksi, yang artinya tidak semua pendaftar dari Banpres UMKM ini akan lolos seleksi. Oleh karena itu, silahkan teman-teman lengkapi saja persyaratannya, silahkan ajukan ke Dinas Koperasi setempat. Mudah-mudahan teman-teman lolos seleksi dan mendapatkan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah. Oke teman-teman semua, itu saja informasi dari admin, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini, karena melalui channel ini admin akan selalu memberikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Di video kali ini admin akan membahas tentang bantuan langsung tunai UMKM atau yang sering kita sebut dengan BLT Banpres UMKM. Karena banyak sekali yang bertanya tentang bantuan langsung UMKM ini, maka di video ini admin akan membahas beberapa hal tentang BLT Banpres UMKM ini. Yang pertama, apa sih BLT Banpres UMKM ini? Yang kedua, apa saja persyaratannya? Dan yang ketiga, bagaimana cara mendaftarnya? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih BLT Banpres UMKM? BLT Banpres UMKM ini merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Koperasi dan UKM. Banpres UMKM ini akan langsung diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan jumlahnya itu sebesar 2,4 juta rupiah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa BLT Banpres UMKM ini sudah mulai dilaksanakan pada bulan Agustus kemarin. Dan bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta tersebut sudah mulai ditransfer ke rekening penerimanya pada tanggal 17 Agustus kemarin. Jumlah kuota yang disediakan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan langsung tunai UMKM ini sebanyak 12 juta orang. Nah, pada tahap pertama kemarin, pemerintah sudah meluncurkan bantuan dana kepada kurang lebih 9,1 juta UMKM. Dan ini artinya masih ada sisa kuota yang akan diberikan kepada 3 juta UMKM lagi. Sehingga di bulan Agustus ini sudah mulai dibukanya tahap kedua untuk pendaftaran BLT Banpres UMKM tersebut. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa dana 2,4 juta ini merupakan dana hibah yang langsung diberikan kepada UMKM penerima, yang artinya ketika kalian sudah menerima dana 2,4 juta ini, kalian tidak perlu mengganti atau tidak perlu mengembalikannya kembali. Dana tersebut bisa kalian gunakan untuk menambah modal usaha atau memperbaiki fasilitas usahanya dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan bantuan ini, tentunya teman-teman harus memenuhi beberapa kriteria atau beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK. Yang ketiga, mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari sang pengusul. Yang keempat, bukan ASN atau PNS, bukan TNI Polri, bukan pegawai BUMD atau BUMN. Yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Dan yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, maka teman-teman dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Dan untuk keterangan usaha ini bisa teman-teman membuatnya di kelurahan atau di kantor kepala desa tempat kalian masing-masing. Oleh karena itu, jika teman-teman memiliki usaha rumahan atau memiliki toko di depan rumah, atau teman-teman juga merupakan pedagang kaki lima atau yang lain sebagainya, silahkan jika teman-teman sudah memenuhi beberapa persyaratan yang sudah admin sebutkan tadi, nah silahkan teman-teman juga mengumpulkan dokumen-dokumen pendukungnya seperti KTP, kartu keluarga, SKU, dan lain sebagainya, yang nanti teman-teman bisa membawanya pada saat pendaftaran.
Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni bagaimana cara mendaftar Banpres UMKM ini. Namun sebelumnya perlu admin informasikan kepada teman-teman semua bahwa untuk pendaftaran Banpres UMKM ini tidak semua daerah membuka pendaftarannya. Ada beberapa daerah yang sudah mulai membuka pendaftaran tahap kedua UMKM ini. Ada sebagian daerah lagi yang belum sama sekali membuka pendaftaran tahap kedua ini. Dan untuk pendaftarannya sendiri teman-teman, biasanya kita langsung disuruh datang ke lembaga-lembaga pengusul yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah teman-teman bisa langsung pergi ke salah satu lembaga berikut ini. Yang pertama, kalian bisa mendatangi dinas yang membidangi Koperasi dan UKM atau Dinas Koperasi dan UKM. Yang kedua, teman-teman bisa juga mendatangi koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Dan yang ketiga, kalian juga bisa pergi ke kementerian atau lembaga terkait. Dan selanjutnya yang keempat, kalian juga bisa pergi ke perbankan dan perusahaan pembiayaan lain yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang paling simpel dan yang paling memungkinkan bisa teman-teman datangi langsung dan bisa bertanya tentang hal tersebut adalah kalian bisa langsung menghubungi dan mendatangi Dinas Koperasi dan UKM di tempat kalian masing-masing. Dan jika di daerah kalian itu sudah membuka tahap kedua pendaftaran Banpres UMKM ini, maka nanti kalian akan diberikan formulir untuk diisi. Isian formulirnya berupa nomor induk kependudukan, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP masing-masing, bidang usaha yang digeluti, nomor HP, dan lain sebagainya. Dan jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, tentunya nanti pendaftaran teman-teman itu akan melalui proses seleksi, yang artinya tidak semua pendaftar dari Banpres UMKM ini akan lolos seleksi. Oleh karena itu silahkan teman-teman lengkapi saja persyaratannya, silahkan ajukan ke Dinas Koperasi setempat. Mudah-mudahan teman-teman lolos seleksi dan mendapatkan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah. Oke teman-teman semua, itu saja informasi dari admin, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Karena melalui channel ini admin akan selalu memberikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.